Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk di kuliah perdana kita masuk di mata kuliah struktur aljabar 2 atau juga mungkin pengantar teori ring di sini ya. Nah, di sini nanti ada beberapa materi yang akan kita sampaikan ya, mulai dari ring sampai nanti fundamental homomorfisme. Oke. Di sini nanti tujuan dari perkuliahan kita adalah jadi mahasiswa dapat memberikan contoh ring, kemudian ada subring dan mampu membuktikan sifat-sifat ring. Kemudian di sini mahasiswa akan dapat memberikan contoh daerah integral, pembagi nol, ring pembagian dan lapangan. Ini maksudnya nanti di sini adalah nanti ada beberapa tipe-tipe dari ring ya, ada ring komutatif dengan unsur satuan dan seterusnya. Kemudian di sini cakupan yang akan kita pelajari nanti seperti ini ya. Ini dari ring komutatif, ring dengan unsur satuan. Nah, di sini nanti unsur satuannya disebut unity ya. Ring tanpa pembagi nol, ring dengan pembagi nol. Kemudian ada namanya karakteristik ring, subring, daerah integral, ring pembagian dan field di sini. Nah, itu mungkin nanti materi yang akan kita pelajari di bagian ring ya. Nanti habis itu kita belajar ada ring faktor, kemudian ada ideal maksimal, ideal prim, baru kita masuk ke homomorfisme sampai nanti fundamental homomorfisme ring, mirip yang ada di struktur aljabar 1 atau di teori groove ya. Oke, di sini saya akan berikan motivasi bagaimana munculnya definisi ring. Di sini saya berikan bilangan bulat yang kita kenal, yang Anda kenal di dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, kalau bilangan bulat kan dia kalau kita nyatakan dalam bentuk tabulasi, bilangan bulat itu dia berupa angka-angka yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya dinyatakan dalam bentuk Z, itu dia berupa himpunan ya. Jadi Z itu dia berupa himpunan, isinya dia adalah 0, 1 dan seterusnya. Jadi 0 saya nyatakan langsung ya, plus minus 1, kemudian nanti ada plus minus 2 dan seterusnya. Nah, ini adalah kalau kita tabulasi berarti nanti inilah berupa bilangan bulat yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini. Nah, pada bilangan bulat di sini, kalau saya kenakan operasi penjumlahan, operasi yang kita kenal ya, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 dikurangi 1 sama dengan 1, 10 dikurangi 5 sama dengan 5, 10 dikurangi 7 sama dengan 3, kemudian 10 ditambah 1 sama dengan 11. Itu maksud di sini adalah penjumlahan yang kita kenal. Ternyata dari penjumlahan ini didapat beberapa karakter. Nah, maka nanti di sini waktu kita belajar di teori grup, berarti nanti terhadap operasi penjumlahan dia bersifat tertutup, kemudian dia berlaku sifat asosiatif, kemudian setiap ada elemen identitas itu 0 elemen identitasnya. Kemudian di sini untuk apa? Untuk inverse-nya, jadi kalau saya punya 2, inverse-nya min 2, 5, inverse-nya min 5, min 10, inverse-nya 10. Nah, di sini terbentuk sifat tertutup, asosiatif, adanya elemen identitas 0 dan setiap elemen punya inverse. Maka 4 kondisi itu menyatakan dia dalam bentuk suatu groove yang ada kita waktu di pengantar teori groove. Kemudian nanti ada kondisi kalau saya punya 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2, 5 tambah 4 sama dengan 4 tambah 5. Nah, sifat itu dikatakan sifat komutatif. Jadi nanti setiap elemen-elemen pada bilangan bulat nanti berlaku penjumlahannya berlaku sifat komutatif. Nah, kondisi 1 dan 2 dikatakan sebagai grup abelian. Nah, di sini saya bedakan ya, untuk di operasi pertama nanti di sini ada 2 operasi yang terlibat. Nanti operasi pertama kalau sifat abelian, mungkin kalau di grup ya sifat abelian terkadang kita ngomong komutatif, tidak dibedakan, tapi di sini dibedakan ya. Nanti abelian lebih mengarah ke operasi pertama, nanti komutatif lebih mengarah ke operasi kedua. Kemudian di sini saya berikan lagi operasi kedua, operasi perkalian yang kita kenal. 2 kali 3 sama dengan 6, 4 kali 5 sama 20. Ternyata pada bilangan bulat juga berlaku sifat tertutup. Ya, bilangan bulat dikalikan bilangan bulat hasilnya bilangan bulat. Kemudian juga berlaku sifat asosiatif. Ya, jadi kalau saya punya 2 kali 3 kali 4 sama dengan ya sama aja di situ. 2 dulu baru 3 kali 4, hasilnya sama. Nah, sifat 3 dan 4 dikatakan di semi groove. Ya, operasi kedua.
Kemudian dipenuhi juga sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, apakah distributif kiri ataupun distributif kanan. Nah, inilah kondisi 5 ini yang mendasari nanti munculnya definisi grup. Oke, kita lakukan satu abstraksi. Di sini nanti Z-nya saya ganti dengan sembarang himpunan tidak kosong, operasi plus di sini. Ini kalau di sini betul-betul operasi penjumlahan yang kita kenal. Ini juga operasi perkalian yang kita kenal, tetapi nanti berikutnya untuk memudahkan dalam penyebutan, karena di ring itu dia melibatkan dua operasi, maka untuk operasi pertama saya nyatakan dalam bentuk penjumlahan, artinya bukan jumlah beneran, tetapi di situ hanya notasi. Penjumlahan hanya menyatakan dia operasi pertama pada himpunan yang kita kenal. Kemudian operasi kedua kita nyatakan dengan kali, berarti bukan kali beneran, bukan kali seperti pada bilangan bulat, tetapi kali ini menyatakan operasi kedua yang didefinisikan pada himpunan tersebut. Ya, kita lakukan abstraksi, jadi Z-nya kita nyatakan sembarang R, ya. Lalu penjumlahannya adalah penjumlahan menyatakan operasi pertama, kalinya adalah menyatakan operasi kedua. Jadi di sini saya berikan sembarang himpunan R tidak kosong, kemudian dilengkapi suatu operasi biner plus dan kali. Nah, di sini kalau menyatakan operasi biner berarti tertutupnya sudah terpenuhi, ya. Di sini dia memenuhi sifat grup abelian operasi pertama, ya. Kemudian operasi kedua dia menyatakan dia semi grup. Kemudian ditambah sifat yang ketiga adalah sifat distributif kiri dan distributif kanan. Nah, kalau dipenuhi kondisi 1, 2, dan 3, maka dikatakan R terhadap operasi penjumlahan dan perkalian dia adalah suatu ring. Nah, kemudian ring dinotasikan dalam bentuk R tambah kali. Ya, ingat ya, tambah di sini bukan berarti tambah yang ada pada bilangan bulat. Kali di sini bukan berarti kali pada bilangan bulat. Tambah di sini, saya ulangi lagi, tambah di sini menyatakan operasi pertama, kali di sini menyatakan operasi kedua. Ya, maka dalam memudahkan dalam penulisan nanti X kali Z itu nanti memudahkan penulisan, terkadang kita nyatakan dalam bentuk X kali Z, terkadang kita nyatakan dalam bentuk SZ. Jadi nanti dalam penulisan mungkin nanti di depan mungkin nanti kemungkinan penulisan XZ ini X titik Z. Nah, ini kan menyatakan operasi biner kali untuk kedua, ya. Berarti terkadang kita nyatakan ini dinyatakan dalam bentuk XZ saja. Kecuali nanti kalau saya butuh sesuatu mungkin untuk memperjelas atau menekankan sesuatu bukti, mungkin untuk notasi ini saya pakai lagi. Ya, tetapi nanti arti dari XZ ini artinya adalah ada operasi biner di sini, tapi tidak ditulis. Itu mungkin di depan. Nanti kita coba, ya. Kita lanjutkan. Di sini nanti ring kita definisikan secara secara matematika. Ring adalah suatu himpunan tidak kosong R yang dilengkapi dengan dua operasi biner plus dan kali. Disebut ring jika memenuhi 1, 2, dan 3. Operasi pertama dia adalah grup abelian, operasi kedua dia adalah semi grup. Kemudian untuk kondisi ketiga, operasi perkalian terhadap penjumlahan dipenuhi sifat distributif kiri dan distributif kanan, ya. Nah, di sini contoh-contohnya adalah tadi bilangan bulat, ya. Bilangan bulat adalah ring di sini. Kemudian di sini nanti ada istilah ring dengan unsur satuan, kemudian ada ring komutatif. Nah, ring dikatakan ring komutatif jika untuk setiap AB elemen di R berlaku A kali B, B kali A. Nah, di sini untuk komutatif dia lebih mengarah ke operasi kedua. Kalau operasi pertama dia udah pasti dia adalah komutatif. Kenapa dia grup abelian, ya? Berarti operasi pertama sudah pasti dia abelian. Operasi kedua belum tentu, ya, belum tentu di sini. Contoh pada matrik tidak berlaku untuk kali, dia tidak berlaku komutatif, ya. Operasi perkalian pada matrik tidak berlaku sifat komutatif. Nah, di sini nanti kalau berlaku jadi sifat komutatif, dia lebih mengarah ke operasi kedua di ring. Kemudian di sini ring dikatakan mempunyai unsur satuan atau unity. Nah, ada unit, nanti ada istilah unit di depan, nanti kita bahas, ya, dalam video berikutnya. Ada unity, ada unit. Nah, kalau unity itu mengarah ke unsur satuan. Ya, nanti kalau unit nanti di depan adalah mengarah ke elemen tak nol, tetapi yang punya inverse. Nah, jika terdapat satu, sehingga setiap elemen dinyatakan 1 kali A kali 1 sama dengan A. Nah, berarti di sini adalah unsur satuan mengarah ke identitas operasi kedua. Nanti kalau ada unsur identitas operasi pertama atau unsur netral adalah 0. Jadi di sini kalau untuk dijumlah identitasnya dinyatakan dengan 0. Jadi operasi pertama nanti dinotasikan unsur identitasnya adalah 0. Kalau untuk kali adalah 1 di sini. Biasanya nanti di sini 1 ini dinyatakan dalam bentuk 1R.
Ya, nanti dalam penulisan mungkin nanti akan saya tekankan kalau 1 berarti 1R. Jadi nanti di sini nanti bentuknya adalah 1R di sini. Berarti 1R. Jadi nanti dia lebih mengarah bahwa ternyata adalah ini unsur satuan pada R. Nah, ini pun di sini sama. Jadi pada saat saya punya di abelian berarti nanti nolnya berarti 0R di sini. Seperti itu. Ya, berarti nolnya adalah menyatakan identitas operasi pertama, satunya menyatakan identitas operasi kedua. Ya. Ini contoh-contoh ring mungkin yang kita kenal ya. Yang lanjutan di grup contoh di sini. Jadi kalau di sini misalkan saya punya satu himpunan terhadap operasi penjumlahan dan perkiraan memenuhi aksioma ring. Nah, R di sini menyatakan sembarang himpunan. Nah, kalau kita kenal, kalau R-nya saya ganti menjadi bilangan bulat, bilangan real, bilangan rasional, bilangan kompleks juga pasti dipenuhi seperti ini. Ya, jadi contoh dari himpunan bilangan dikenakan operasi penjumlahan dan perkiraan dia membentuk ring adalah Z, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan kompleks. Ya, di sini bilangan real dia adalah suatu ring. Lebih lanjut nanti untuk di sini Z ini nanti dia bentuknya adalah ring komutatif dengan unsur satuan. Q juga sama ring komutatif dengan unsur satuan, R juga sama ring komutatif dengan unsur satuan. Kompleks juga sama ya. Bilangan kompleks itu yang ada unsur I-nya. Jadi nanti kompleks itu biasanya dinyatakan dalam bentuk pasangan berurutan ya. Di mana entry-nya berupa jadi C ini biasanya juga bisa dinyatakan dalam bentuk pasangan berurutan seperti ini. Ya, A, B atau langsung ya A ditambah IB. Nah, ada I di sini. Nah, di mana A, B-nya adalah anggota bilangan real. Tapi di sini C ini adalah bilangan paling besar ya. Di sini C ini bilangan paling besar. Ya, untuk sementara C paling besar di sini. Nah, itu C adalah bilangan kompleks yang kita kenal. Kemudian di sini, misalkan saya punya himpunan matriks ya, di mana entry-entry suatu bilangan. Nanti R-nya saya nyatakan sembarang dulu ya. Tapi R ini dia memenuhi kondisi penjumlahan matriks dan bukan matriks sehingga dipenuhi aksioma ring. Nah, R di sini kalau saya ganti menjadi bilangan bulat, bilangan real, bilangan rasional, bilangan kompleks, maka akan terbentuk seperti ini. Ya, pada saat untuk N-nya besar sama dengan 2. Kalau N sama dengan 1 kan trivial, kalau N1 berarti dia lebih mengarah ke bilangannya itu sendiri ya. Hanya satu bilangan saja. Nah, di sini untuk MNZ artinya berarti matrik ukuran N kali N atas bilangan bulat. Ini MNQ berarti matrik ordo N kali N atas bilangan rasional. Ini berarti matrik himpunan matrik ukuran N kali N atas bilangan real. Ini berarti himpunan matrik ordo N kali N atas bilangan kompleks adalah ring dengan unit. Nah, unitnya kita tahu adalah matrik identitas. Jadi untuk unity di sini, untuk kasus di sini, maka nanti identitasnya. Jadi identitas untuk I, misalnya kalau IN ini menyatakan berarti identitas untuk matrik ordo N kali N. Berarti nanti adalah angka ini. Ya, ini 1 0 0 kayak gini. Ya, mungkin seperti inilah. Ini berarti 0, ini 1 0 dan seterusnya. Nah, ini dan seterusnya teman-teman ya. Jadi nanti di sini adalah ini matrik identitas. Nah, ini nanti muncul 1. Ya. Nah, ini berarti 0 0 0 seperti ini. Nah, inilah matrik identitas yang kita kenal untuk ukuran N kali N. Kalau ukuran 2 kali 2 berarti 2 nanti nyatakannya. Nah, berarti kan seperti ini. 1 0 0 1. Nah, ini adalah unsur satuan. Kalau ini unsur satuan ya. Tapi kalau nanti ini berarti lebih mengarah ke identitas operasi pertama. Ya, untuk operasi penjumlahannya ini adalah untuk operasi perkaliannya. Ya, nah itulah yang dikatakan sebagai ring. Tetapi ring ini dia tidak komutatif. Ya, ring ini tidak komutatif. Ya, ring ini tidak komutatif. Ya, bisa Anda ambil sampel untuk 2 kali 2 ditunjukkan aja. Berarti ada terdapat misalkan saya punya sampelnya sembarang aja ya. Kalau saya punya sini 1 0 02 lah misalkan kayak gini ya. Saya punya sini misalkan 1 1 misalkan ini 1 1 2 1 misalkan kayak gini ya. Ini hasilnya kan kalau dikalikan 1 ya. Kalau dikalikan 1 juga. Seperti ini. Nah, ini berarti 0 berarti 4 di sini ya. 4. Di sini berarti 0 berarti 2. Kita cek kan yang sebelah sini gimana? 1 1 2 1 kita kalikan ya dengan 1 0. Ini mewakili ya ukuran 2 kali 2 kita ambil ada. Berarti saya punya kan 1. Nah, di sini berarti 1. Ini berarti kan ini sudah beda kan? Nah, ini sudah beda. Nah, sudah beda di sini. Ini sudah beda kan? Berarti tidak usah, berarti beda dia. Matrik hasilnya adalah
2 di sini, ini 2 ditambah 2 berarti dia 4. Nah, ini sudah beda. Jadi di sini kan logikanya dia tidak sama. Ini kan dia tidak sama dengan. Berarti dia terdapat. Jadi nanti kalau Anda mengatakan kontrak example dia tidak komutatif, Anda tunjukkan elemennya siapa yang diwakili saja. Tidak usah banyak-banyak, cukup satu membantah bahwa komutatif ini tidak berlaku. Seperti itu. Ya, tidak berlaku sifat komutatif di sana. Kemudian di sini contoh berikutnya himpunan fungsi, ya. Jadi saya punya F itu koleksi dari fungsi R ke R. Nah, F di sini kita nyatakan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, berarti F itu fungsi dari R ke R, ya. Kemudian di sini bisa kita tunjukkan bahwa R itu adalah grup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian yang kita definisikan seperti ini, ya. Jadi nanti ini adalah definisi untuk buktikan aksioma grupnya, aksioma ringnya. Kemudian pada teori grup saya punya NZ, ya. NZ di sini kalau kita perhatikan dia adalah bilangan bulat kelipatan n. Ya, ini dalam kelipatan n di situ kan. Nah, di sini dapat dibuktikan n terhadap operasi penjumlahan bilangan adalah ring, ya, ring. Tetapi perhatikan pada saat saya pada saat saya punya misalkan n-nya sama dengan 3 atau 2, maka saya punya kan 2Z, itu dia ring. Ring komutatif. Ring komutatif. Nah, ring komutatif tanpa unsur satuan, ya. Tanpa unsur satuan. Nah, kenapa? Di sini jelas ya, angka 1 bukan elemen dari 2Z. Nah, seperti itu. Jadi di ring, jadi nanti secara umum pada saat n-nya tidak sama dengan 1, maka secara umum ring yang terbentuk dia adalah ring komutatif tanpa unsur satuan. Ya, kita punya unit di situ, unity di situ. Oke. Kemudian di sini ada bilangan modulo n, ya, Zn, di mana Zn kalau kita nyatakan dalam bentuk tabulasi himpunannya adalah berupa bilangan bulat, ya. Ini kelas-kelas ekivalen, biasanya gini, ada gininya. Ya, tergantung nanti penulisan seperti ini, ya. Nanti 2 dan seterusnya sampai dia n-1. Seperti itu. Nah, di sini kan ini adalah artinya yang saya tulis ini adalah bilangan bulat yang habis dibagi oleh n, sisanya ini di sini menyatakan sisa bagi, ya. Nah, ini kita definisikan untuk penjumlahannya. Saya punya A tambah B bar, di sini A bar tambah B bar berarti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah suatu grup komutatif, ya. Grup komutatif dengan unsur satuan di sini. Ya, jelas ya, grup komutatif dengan unsur satuan. Dengan unsur satuan. Ya, contoh kalau saya punya Z5 kan berarti dia 0 1 2 3. Nah, ini kan unsur satuan di sini. Ada. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian di sini ada bilangan seperti ini. Nah, ini kita konstruksi seperti Q akar 2 di mana A tambah B akar 2 AB. Nah, di sini kalau kita perhatikan bisa kita tunjukkan dia adalah suatu ring komutatif dengan unsur satuan. Nah, operasi pertama kalau kita lihat ya, operasi pertama ini dia grup kan dia. Dia grup. Identitasnya apa? Nolnya. Nolnya berarti 0 Q. Nah, 0 Q 2. Berarti kan bisa dinyatakan dalam bentuk A tambah B berarti 0 ditambah 0 akar 2. Kan pas ya. Ini kan memenuhi. Kalau saya punya 0 1 gimana? Kalau 1 Q akar 2 berarti 1 dinyatakan dalam bentuk 1 ditambah 0 akar 2. Nah, ini juga ini adalah netral unsur pertama untuk operasi penjumlahannya. Ini adalah unsur satuan untuk operasi keduanya, ya. Dia ring komutatif dengan unsur satuan. Oke, seperti itu. Nah, misalkan saya punya ring-ring sembarang ring di sini, ring R1, R2, Rn. Nanti di sini bisa juga ring komutatif dengan unsur satuan atau hanya ring saja, ya. Kemudian saya bentuk himpunan baru dari ring ini. Saya produkkan, jadi ada produk kartesius dari R1 sampai dengan Rn, di mana kita definisikan anggota adalah berupa pasangan urut n tuple, ya, S1 A2 sampai dengan AN, di mana entry-entry-nya ngikuti ya. Kalau A1 berarti S1, A2 berarti R2 dan seterusnya. Kemudian kita definisikan operasi penjumlahan langsungnya, direct sum-nya ya. Di sini saya punya jumlah, ini berarti jumlahan untuk himpunan di R-nya, tapi kalau di sini berarti lebih mengarah ke jumlah di sini. Ini lebih mengarah ke sini ya.
Jadi lebih mengarah ke yang ring di sini. Nah, kalinya lebih mengarah kembali ke yang dijumlah di ring yang dia, ya. Ini pun sama, berarti lebih mengarah ke jumlah di R2-nya. Dan seterusnya. Ini pun sama, kalinya lebih mengarah, kalau urutan pertama berarti kalinya mengarah ke situ. Dan seterusnya. Nah, dapat dibuktikan untuk setiap elemen dari R1 sampai dengan Rn, A1, A2 itu nanti dipenuhi sifat aksioma grup, maka dikatakan dia adalah sebagai aksioma grup dan ring, ya. Nah, maka terhadap aksioma ring dipenuhi kondisi satu dia grup abelian, yang kedua dia semi grup, kemudian yang ketiga adalah distributif kiri dan kanan, maka dikatakan dia adalah suatu ring. Nah, bisa ditunjukkan nanti cara menunjukkannya yang ikuti ke sini, ya. Jadi tetap nanti pada saat Anda menjumlahkan, Anda mengalihkan entry-entry yang di sini nanti kembali ke perkalian yang ada di R-nya masing-masing. Ya, jadi kembali ke R-nya masing-masing di sini. Itu mungkin, ya. Itu mungkin. Oke, kita coba. Mungkin di sini harusnya lebih jelasnya kan, ini jumlahnya punya siapa? Jumlahnya punya R1. Ini jumlahnya punya siapa? Ini punya R2. Ini jumlahnya punya berarti Rn. Nah, ini kalinya punya siapa? Rn di sini. Ini kalinya punya siapa? Berarti R2. Jadi nanti perkaranya dia mengarah lagi ke dalam yang ada kembali ke ringnya masing-masing. Oke. Kemudian di sini ada beberapa sifat ring, sifat dasar, ya, sifat fundamental dari ring yang akan kita tunjukkan. Nanti akan kita gunakan untuk teori di depannya. Di sini ada 5 kondisi mungkin yang harus kita tunjukkan. Kondisi pertama, untuk elemen 0 dikalikan dengan elemen lainnya akan menghasilkan 0 di sini. Kemudian dia bentuk inverse, negatif seperti ini. Negatif jadi AB, min. Nah, ini adalah unsur satuan. Kita coba bukti yang pertama. Kita tahu 0 ini 0R, ya, di sini. 0R adalah elemen netral operasi pertama. Ya, elemen netral operasi pertama. Maka saya punya, ini jelas ini adalah definisi untuk identitas seperti ini. Karakter identitas kan dipenuhi pasti seperti ini. 0 ditambah 0 sama dengan 0, ya. Di sini kita coba kalikan, ya, dengan A kali 0. Ya, di sini berarti saya ambil sembarang A anggota di R, ya. Berarti saya diambil sembarang A anggota di R, kemudian saya kalikan. Saya kalikan kan? Dikalikan, ini dikalikan, berarti kita coba. Ya, kalau kita di matematika kan cara mencobanya dipenuhi atau tidak kondisi ini, ya kita coba di sini berdasarkan fakta yang kita punya. Nah, berarti di sini langkah berikutnya saya gunakan distributif kiri, ya, dikalikan seperti ini. Nah, kita tahu ini kan bicaranya di mana? Ini bicaranya di R. Ini kan bicaranya di R. Ini bicaranya di R. Maka kalau saya jumlahkan kedua bagian dengan 0 di sini, ya, ini kan ke 0, berarti menggunakan sifat identitas, berarti polanya ini. Nah, 0 kan berarti berlaku sifat. Nah, kita tahu di apa? Ini adalah R-nya adalah grup, ya. Ini R-nya adalah grup abelian. Ini grup. Nah, di grup saya punya sifat dasar, ada namanya sifat konstelasi. Ya, sifat konstelasi. Nah, berarti sifat ini bisa kita pencoretan, kan logikanya ini saya hilang, ya. Sifat konstelasi kanan kan ini berarti hilang. Atau kedua bagian saya jumlahkan dengan inverse dari A kali 0. Berarti ini kan ini hilang. Berarti dengan menggunakan sifat konstelasi diperoleh saya punya A0. Berarti benar. Ya, kita gunakan sifat konstelasi. Jadi di sini itu sama aja kalau saya jumlahkan dengan gini, A kali 0 ditambah A kali 0 ditambah dengan minus di sini, min A kali 0. Nah, seperti ini. Ini kan asosiatifnya dipakai nanti kalau kita pelan-pelan. Ini kan sebenarnya 0 ditambah, nah, kayak gini, ya, A kali 0 di sini, A kali 0 dijumlahkan dengan seperti ini. Nah, yang ini kan nanti menghasilkan 0, ya. Ini juga menghasilkan nanti kalau kita gunakan asosiatif ini juga 0. Berarti terbukti seperti itu. Jadi dengan menggunakan sifat konstelasi kanan di grupnya, maka diperoleh sifat ini, ya. Jadi berlaku sifat bahwa kalau ada elemen dikalikan dengan 0, apakah dari sebelah kiri, dari sebelah kanan, maka akan berlaku kali 0 sama dengan 0, seperti itu. Kemudian term yang kedua, ya. Term yang kedua di sini kalau kita perhatikan ini, ya, ini sebenarnya ini, ya. Kalau kita perhatikan ini kan lebih mengarah ke operasi pertama. Berarti ini kalau saya punya A, itu inverse-nya min A. Kalau saya punya B, inverse-nya minus B.
Ya. Maka pada saat saya punya AB, inverse-nya pasti min AB, seperti itu. Nah, ini berarti sama aja, ini adalah inverse dari AB. Nah, berarti cara menunjukkannya nanti Anda tunjukkan nanti AB ditambah dengan A kali min B harus sama dengan 0. Juga sama, min A kali B ditambah dengan AB harus sama dengan 0. Maka nanti dengan menggunakan sifat ketunggalan inverse, maka akan berlaku sama di situ. Ya. Jadi sini minus AB adalah inverse dari AB berdasarkan kondisi yang ada di sininya. Di sini ya, dia adalah grup. Nah, berarti saya punya ini. Kondisi dari situ. Sehingga untuk menunjukkan ini kesamaannya berlaku, berarti cukup menunjukkan bahwa A kali min B min A kali B adalah inverse dari si A kali B. Ya, berarti kita cukup di sini bahwa ini adalah inverse seperti ini. Berarti ini bentuk-bentuknya seperti ini ya. Berarti kita coba jumlahkan, kita coba dijumlahkan, lalu kita gunakan, berarti kita coba jumlahkan. Kemudian saya gunakan sifat distributif kiri ya. Ini kan A, saya keluarkan A-nya. Nah, ini adalah B inverse-nya B, berarti 0 di situ. Berarti ini berdasarkan teorema pertama berarti dia 0. Berarti saya katakan dia adalah inverse dari A kali B ya. Di sini juga sama, untuk dari sebelah kiri saya juga sama. Berarti saya punya seperti ini. Berarti saya punya distributif kanan, berarti saya punya adalah 0, berarti 0B. Sehingga dari sini kita punya bahwa ini adalah inverse dari AB. Ya, inverse dari AB. Di sini saya tunjukkan hanya satu sisi aja ya. Nah, karena dia adalah inverse dari AB, ini juga inverse dari AB, maka berdasarkan sifat ketunggalan inverse, maka dia pasti sama. Terbukti ya. Sekarang untuk yang ketiga, minus dikalikan minus jadi positif di sini. Ini pun sama adik-adik ya. Di sini juga sama, kita gunakan konsep yang kedua, kita gunakan untuk yang ketiga. Apa artinya? Berarti nanti kita tahu AB itu inverse-nya minus AB kan? Nah, berarti di sini untuk menunjukkannya berarti apakah benar minus A kalikan dengan minus B itu inverse-nya ini min AB. Nah, kalau Anda bisa menunjukkan, berarti nanti kita gunakan sifat ketunggalan inverse, maka dia sama dengan yang di sini. Ya, berarti ini pasti sama. Ya, kita gunakan kondisi sama ya. Jadi berdasarkan kondisi 2, saya punya ini bentuk ini A kali B inverse-nya min A kali B. Ya, untuk menunjukkan ini cukup ditunjukkan adalah ini. Untuk menunjukkan ini berarti kan logikanya berarti inverse-nya adalah itu. Yang ini loh. Ya, inverse-nya adalah ini. Berarti clear di sini. Berarti ini ya, min A kali B inverse dari min A kali B. Kita gunakan sifat distributif kiri ya, distributif kiri saya gunakan. Nah, ini kan 0. Oh, ternyata dia adalah 0, berarti 0. Oh, berarti ternyata dia adalah inverse dari A kali B. Ya. Jadi ini inverse dari A kali B, sehingga saya punya terbukti. Jadi terbukti di sini. Jadi kondisinya kan tadi untuk yang 2 sudah jelas bahwa A kali min B min A kali B adalah inverse dari A kali B. Sehingga terbukti untuk yang kondisi kedua. Kemudian untuk yang ketiga juga sama ya. Keempat ini berarti kan min A. Berarti sama aja, nanti Anda tunjukkan kalau saya punya A itu inverse-nya min A. Nah, berarti kalau saya punya min 1A, berarti kan logikanya Anda tunjukkan apakah betul min 1 kali A itu adalah inverse dari situ. Nah, berarti kan ini. Kalau Anda bisa menunjukkan ini sama, berarti kan ini clear. Berarti dia akan berarti ini adalah dia sama. Nah, berarti cukup menunjukkan bahwa min 1 kali A adalah inverse dari A. Ya. Jadi kita menggunakan kondisi yang kedua, berarti saya gunakan min 1 kali A seperti ini. Tapi saya gunakan kondisi kedua ya. Saya kalau menggunakan kondisi kedua kan min 1A, min 1 kali A seperti itu. Nah, ini yang keluar ini yang seperti ini. Ya, AB. Nah, ini kan bentuknya. Ya, berarti yang ini. Nah, seperti ini. Maka bentuknya berarti ini kan sama juga, keluar ya. Nah, berarti keluar ini berhubung dia adalah satu unsur satuan, maka 1 kali adalah A di sini. Berarti terbukti. Bisa juga Anda gunakan kondisinya mirip dengan yang kedua tadi, inverse-nya. Jadi bisa Anda gunakan nanti min 1 ditambah dengan min 1A seperti ini, ditambahkan dengan A. A itu kan A kali 1 sebenarnya. Kan 1 kali A itu sama dengan A. Berarti kan A, Anda tunjukkan itu.
Tunjukkan berarti kan saya punya min 1 tambah 1 kalikan dengan A. Oh, ternyata 0 kali A sama dengan, berarti benar dia adalah inverse. Ya, inverse di sini. Nah, bisa juga Anda gunakan sifat di sini. Ya, atau juga gunakan karakter dari 2 ya, lebih mudah. Kemudian untuk yang kelima juga sama, saya gunakan yang kedua. Ya, ketiga di sini. Dari 2 dapat 3 ke 4. Nah, berarti sini saya punya dengan menggunakan kondisi yang ketiga di sini. Ini kan min, ini min. Kemudian saya punyakan jadi positif. Ya, berarti benar di sini. Sehingga teorema dasar untuk ring terbukti ya. Ada 5 kondisi yang kita akan pakai di konsep-konsep berikutnya. Kemudian di sini ada beberapa mungkin problem yang akan kita selesaikan. Nanti saya coba ya, saya tambahkan di video berikutnya beberapa problem-problem yang ada di teori ring. Kita bahas ya. Di sini saya tampilkan ada 3 problem. Di sini saya tunjukkan beberapa masalah yang berkaitan dengan definisi ring komutatif. Di sini misalkan R adalah ring dengan R plusnya adalah grup siklik. Ingat ya, tidak semua subgroup ada subgroup siklik dari grup itu ya. Grup juga sama. Nah, di sini grup siklik tunjukkan bahwa adalah R dari ring komutatif. Nah, grup siklik berarti dia kalau kita kembali ke teori grup adalah grup yang bisa dibangun oleh satu elemen, itu grup. Jadi ada elemen pembangun. Jadi untuk setiap ini dikatakan di grup siklik berarti di sini kan G dikatakan grup siklik. Nah, jika untuk setiap X elemen di G di sini ada misalkan A itu elemen di G, sebenarnya saya punya X itu sama dengan A pangkat N untuk suatu N elemen bilangan. Nah, ini berarti. Jadi nanti yang dikatakan siklik berarti setiap elemen ada di sini dinyatakan oleh satu elemen. Ini yang dulu di grup bisa dibuka lagi ya. Nah, di sini buktinya berarti misalkan R adalah ring dengan R adalah R plusnya adalah grup siklik. Berarti di sini R ini bisa kita nyatakan yang bentuk ini bisa kita nyatakan dalam bentuk ini. Ya. Jadi seperti ini. Dibangun. Ya, dibangun berarti NA. Ya, NA di situ. Nah, kita tahu NA itu berarti A. Jadi NA itu kita nyatakan dalam bentuk A ditambah A. Berarti bentuknya adalah tambah A berarti sebanyak N suku. Ini definisi di situ. Nah, di sini akan ditunjukkan ada ring komutatif. Berarti untuk menyatakan ring komutatif berarti diambil sembarang XY di R. Maka Anda tunjukkan maka X kali Y sama dengan Y kali X. Dengan menggunakan kondisi yang dipunya. Diambil sembarang X, Y anggota R berarti karena R-nya adalah grup siklik maka X itu bisa dinyatakan sebagai NA juga Y MA ya. Maka kita coba kalikan. Berarti saya punya ini NA MA, kemudian saya gunakan definisi ya, definisi dari NA dan MA. Kemudian kita kalikan satu-satu kan. Kalau kalikan satu-satu ini ke situ A, ini ke sini, yang ini berarti A kuadrat. Ini kalikan lagi, ini ke sini berarti A kuadrat juga. Ya, kalau paling mudah lah kalau saya punya A ditambah A dikalikan dengan misalkan A ditambah A ditambah A seperti ini. Kalau dikalikan berarti kan ini ke sini berarti A kuadrat. Berarti kan ada 3 ya untuk yang pertama. A kuadrat tambah A kuadrat ditambah ini pun sama kan. Nah, ada 3. A kuadrat ditambah A kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, ini kan ada berapa suku? 2 kali 3 suku. Nah, kayak gini. Nah, maka di sini pun sama. Berarti nanti kalau jumlahkan dia kalau kita kalikan maka menjadi NM seperti ini. Ya, NM. Ini kan ada 6 suku berarti 2 kali 3 kan. Ini ada 2, ini ada 3 berarti N kali M. Kemudian berhubung N kali M berupa bilangan bulat, N kali M kan bilangan bulat, maka bisa dinyatakan dari M kali N. Komutatif ya, bilangan bulatnya. Kemudian saya pecah lagi seperti ini. Maka ini adalah sebagai MA dan NA. Nah, ini adalah sebagai Y kali X. Sehingga terbukti sifat untuk komutatifnya. Berarti ini sifat terbukti. Ini problem pertama, kita gunakan definisi dari grup siklik ya. Kemudian untuk problem yang kedua di sini, saya punya di sini adalah sifat komutatif. Jika saya punya A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB ya. Nah, di sini saya akan langsung buktikan 2 arah ya. Saya buktikan 2 arah. Saya punya ring komutatif, karena ring komutatif, maka berdasarkan definisi saya punya jika dan hanya. Ingat kalau definisi itu bisa dinyatakan dalam bentuk if then
Ini definisi. Untuk definisi, konsep definisi yang pertama ini, yang kedua bisa dinyatakan dalam bentuk if, only if. Jadi bla bla bla, ini bla bla bla. Jadi di sini saya punya ini, ya AB. Kemudian karena dia sama, maka kalau saya jumlahkan menjadi 2 seperti ini. Ya. Kemudian kedua bagian dari sisi kiri dan sisi kanan saya tambahkan dengan A kuadrat dan B kuadrat. Seperti ini. Dari sisi kiri dengan A kuadrat, dari sebelah kanan dengan B kuadrat. Nah, ini juga sama. Sama ya. Kemudian ini kan berdasarkan definisi sifat distributif, ini menjadi seperti ini. Ini kan dari sini tadi asalnya. A kali A kali B, B kali A, B kali B. Nah, ini juga sama kan? Ini komutatif ya. Ini komutatif. Tapi dibiarkan seperti ini. Soalnya maunya ke bukti, tapi nanti dibalik ya. Ini juga berlaku sifat komutatifnya. Nah, ini kan berarti jumlah-jumlah, berhubung dia adalah ring, berarti R plusnya berarti dia grup abelian. Ya, berarti dia grup abel, maka saya punya berarti berlaku sifat komutatif sehingga dikomutatifkan. Berarti berlaku di sini sehingga terbukti. Jadi buktinya langsung 2 arah. Kemudian problem yang ketiga di sini, nih. Jadi kalau saya punya sini sembarang ring A, saya punya sembarang ring A. Kemudian berlaku seperti ini. Untuk suatu X, Y, Z anggota di A, maka berakibat X sama dengan Z sama dengan Y, maka A itu punya sifat komutatif katanya. Kita tunjukkan ya dengan kondisi ini, apakah betul A-nya komutatif. Oke. Misalkan ada ring, kemudian kondisi ini dipenuhi. Berdasarkan diketahui ya, untuk suatu X, Y, Z anggota di A, maka berlaku ini. Ini adalah kondisi yang diketahui oleh si A. Saya ambil sembarang AB anggota A, ya. AB anggota A. Nah, di sini di matematika kita tahunya hanya nyoba aja ya, dicoba. Ini kan nyoba sebenarnya, dicoba. Kemudian saya gunakan sifat asosiatif. Ini berlaku ya. Di asosiatif sih. Ingat ya, ini kan bisa diwakili suatu elemen. Kalau saya punya misalkan di bilangan bulat, ya, saya punya misalkan 2 kali 3, ini kan bisa diwakili oleh 6. Suatu dia tunggal, ini tunggal, dia tunggal. Setiap perkalian, penjumlahan, operasi pertama, kedua bisa dinyatakan dalam, nah berarti ini mewakili elemen yang lain sebenarnya. Kemudian saya gunakan lagi sifat asosiatif ya. Berarti kan dari sini saya punya apa? A, BA sama dengan AB kali A. Nah, di sini ini kan menyatakan suatu elemen. Nah, misalkan di sini adalah Y. Ini bisa kita nyatakan sebagai Z-nya kan. Ini kan pasti dinyatakan satu elemen. Nah, berarti kondisi ini dipenuhi. Maka berdasarkan kondisi yang diketahui, pastilah di sini ini sama ya. Yang ini yang sama. Nah, ini yang sama. Ini kan sama. Berarti pasti BA sama AB. Ya. Berdasarkan diketahui berarti AB sama BA. Tadi kan diambil sembarang ini. Ternyata dia seperti ini. Berarti terbukti dia adalah ring komutatif. Nah, ini mungkin teman-teman untuk awal kita pertemuan kuliah untuk yang pengantar teori ring sampai sini dulu. Insya Allah untuk video berikutnya akan lanjut ke definisi jenis-jenis ring ya. Nanti ada pembagi nol, ada daerah integral, nanti sampai dengan field. Ini mungkin untuk video kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan, salah pengucapan. Mohon koreksinya dari teman-teman demi perbaikan untuk materi berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.